siapa yang tampil duluan, ya. Kita tinggal menunggu apa yang sudah Ibu Bapak tetapkan, ya. Silakan, siapa yang mau sesuai dengan kesepakatan Ibu Bapak, silakan. Siapa yang mau tampil duluan? Saya, Pak. Siapa? Ibu Arna, Pak. Oh, Ibu Arna. Oh, Gorontalo ini, mau pertama nih Gorontalo. Iya, Pak. Oke. Ya, silakan Ibu. Iya, Pak. Jadi teman-teman yang lain silakan menyimak dan tadi sudah disampaikan Ibu Sri bahwa kami sebagai peserta semua. Jadi pesertanya menjadi 8 orang. Maaf, menjadi 12 orang karena Ibu menjadi guru sekarang, ya. Oh iya, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Selamat siang, Bu. Baik semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bu. Luar biasa ya. Dan semoga seterusnya kita akan selalu seperti ini terus, sehat terus. Amin. Nah, amin. Dalam kondisi sekarang yang sekarang itu seluruh Indonesia atau seluruh dunia bahkan itu gencar dengan COVID. Ibu harap kalian walaupun di dalam masa pandemi ini, Ibu berharap kalian itu akan tetap semangat dalam menuntut ilmu, walaupun cuma pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, untuk mempersingkat waktu, silahkan anak-anakku sekalian mengisi daftar hadir dengan cara mengirimkannya melalui WhatsApp, Japri di nomor kalian pribadi dengan memberikan emot unjuk jari. Jadi disilahkan. Oke, sudah. Nah, sebelum masuk di pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Nah, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan, Nak Arli, disilahkan memimpin temannya untuk berdoa. Terima kasih, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita melandasinya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang lanjut. Kira-kira di antara kalian masih adakah yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Apa itu? Ada yang bisa disebutkan? Saya, Bu. Ya, silahkan, Nade. Minggu lalu itu kita sudah membahas tentang definisi dari teks cerita fantasi, kemudian unsur-unsur pembangun teks cerita fantasi. Ya, tepat sekali. Jadi, minggu lalu itu kita mempelajari tentang apa itu cerita fantasi dan unsur-unsurnya. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, dalam mempelajari ini, dalam yang kalian peroleh dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Adakah yang tahu? Narli? Ya, Bu, dari cerita fantasi bisa memberi kita nilai-nilai kebaikan, Bu, dalam hidup, Bu. Ya, satu. Yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak Dharma. Jadi dengan membaca cerita fantasi kita dapat hiburan serta dapat mempelajari hal-hal positif yang ada dalam cerita tersebut. Makasih, Bu. Ya, ada yang lain lagi? Sudah tidak ada. Ya, silahkan, Nade.
Kalau saya mau membaca cerita fantasi, mengisi waktu doang. Ya. Nah, itulah manfaat kalian dalam mempelajari teks cerita fantasi. Jadi, saya simpulkan di sini itu dalam mempelajari cerita fantasi, kalian itu mampu membedakan antara teks cerita fantasi dengan teks yang lainnya. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, metode yang akan kita gunakan itu berdiskusi. Jadi sebentar Ibu akan memberikan LKPD dan itu akan dikerjakan secara bersama. Kemudian yang kedua itu medianya. Medianya Ibu akan tampilkan dengan menggunakan PowerPoint, menjelaskannya ya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan penilaian. Nah, oke, sekarang kita masuk di materi, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Ibu sudah mengirimkan melalui WhatsApp, ada petunjuk, silahkan kalian membuka buku paket. Ya, itu ada petunjuknya. Silahkan dibuka buku paketnya, halaman 60 sampai 70 ya. Kemudian dibaca materinya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu dengan menggunakan PowerPoint. Dapat dilihat? Tampil Bu, tampil Bu. Ya. Oke. Tampil, bagus. Jelas. Untuk pertemuan pertama itu, pertama kita akan menentukan struktur dan kebahasaan teks narasi. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu kalian mampu menelaah struktur cerita fantasi, dan yang kedua kalian mampu menelaah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, sekarang struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi itu ada 4, yaitu orientasi atau perkenalan. Di sini memperkenalkan itu tokoh, latar, tema, serta alur cerita kepada pembaca. Yang kedua, komplikasi. Ini adalah tahapan ketika permasalahan di dalam cerita bermula dari awal hingga puncak permasalahannya. Yang ketiga, resolusi. Ini merupakan bagian penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Yang keempat, yaitu koda atau ending. Ini bagian akhir karangan atau cerita. Contoh. Nah, ini adalah contoh analisis struktur cerita fantasi, yang mana itu letak orientasi, yang mana letak itu komplikasi, yang mana letak resolusi, dan yang mana itu koda atau ending. Jadi ini contohnya ya. Oke, untuk lebih jelasnya sebentar silahkan dilihat bukunya. Ini contoh lain dari
Di luar buku ya, sumbernya berasal dari sumber lain. Oke, kita lanjut. Masuk di kaidah kebahasaan. Nah, pada kaidah kebahasaan ini terdapat ada 6 poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan ketertutupan. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, itu adalah materi kita kali ini. Nah, untuk sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Nyari. Tadi Ibu sudah menjelaskan pada bagian struktur dengan teks tadi. Nah, pada bagian kaidah kebahasaan, bisakah kami diberikan contoh, Bu? Contoh kata atau ungkapan keterkejutan. Di situ saya belum mengerti, Bu. Kata atau ungkapan keterkejutan. Ya, terima kasih, Bu. Oh iya. Nah, untuk pemahaman kalian kali ini, Ibu harus menjelaskan itu dari awal ya. Oke, perhatikan. Kamu, foto Ibu. Warna. Nah, itu yang pertama. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalkan itu, aku, adik, mereka, kakak, dan Rara. Nah, untuk penggunaan kata yang mencerap panca indera, itu untuk mendeskripsikan latar, itu latar tempat, waktu, suasana. Nah, contohnya seperti yang tampil berikut. Itu dalam sebuah gubuk yang sudah tua. Nah, itu sudah jelas-jelas menandakan latar tempat. Nah, latar waktu. Di suatu hari, tepatnya di pagi hari. Nah, itu kan sudah menunjukkan latar waktu. Nah, untuk latar suasana, kita perlu memahami bagaimana kondisi jalan cerita itu, bagaimana pelaku, alur kehidupannya bagaimana. Nah, sekarang contoh yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Nah, seperti contoh berikut. Silahkan diperhatikan. Dengan ada juga contoh lain, tapi Ibu tidak tampilkan. Ibu memberikan ini, semua contoh-contoh ini yang ada di luar dari paket supaya pemahaman kalian bertambah. Oke, yang keempat, yaitu kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya juga ada, setiap hari Rara dan ibunya menyiram dan merawat jagung tersebut. Setelah jagung yang ia rawat tumbuh, nah, ada lagi sambungannya. Oke. Yang kelima, penggunaan ungkapan keterkejutan. Betapa terkejutnya ketika Rara ingin memasak jagung tersebut, namun seluruh bijinya terbuat dari emas. Contoh lain, tiba-tiba seorang kakek tua
datang di muka rumah. Itu juga ada. Nah, yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat tidak langsung dalam cerita. Seperti itu. Ayo Kwe, mari saya bantu. Kata Rara. Atau raksasa itu mengejar kita. Salah teh, salah. Teriak Fiona dalam kaget. Nah, itulah contohnya tadi. Bagaimana Nak Arli? Ya Bu, Sudah paham? terima kasih Bu penjelasannya Bu. Oke. Sekarang untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan membagikan LKPD melalui kelompok dan diskusikan dengan anggota kelompoknya. Jadi kelompok kita ambil saja yang sebelumnya kita bagi, yang sudah kita bagi. Jadi Ibu sudah mengirim melalui WhatsApp grup. Silahkan dibuka WhatsApp-nya masing-masing. Nah, Ibu sudah bagi di LKPD-nya. Jadi aktifan kalian, Ibu akan cek melalui grup yang tadi yang Ibu bagikan ya, tugasnya. Silahkan dikerjakan secara berkelompok, kemudian dipresentasikan. Ibu kasih waktu 10 menit. Boleh? Dengan Bisa waktu Bu, itu? bisa Bu. Ya, oke. Silakan. Sudah? Semua dikerjakan? Oh, ini.
Oke, apa sudah selesai? Bagaimana kelompok fungsi dengan kelompok drama? Masih sementara, Bu. Oh iya. Oh, ini dia. Oke, sudah Sudah, Bu, selesai? sudah, Bu. Oke, silakan untuk kelompok drama atau kelompok puisi mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa yang duluan? Dalam kelompok drama mungkin, Bu. Kelompok drama. Ya, kelompoknya Pak. Oh, kelompok drama. Oke, silakan Arli. Mungkin laptop saya tidak bisa mempresentasikan, Bu. Mungkin teksnya mungkin Ade bisa presentasikan. Nanti teman-teman yang lain bantu untuk menjelaskan. Bisa ditampilkan teksnya karena saya tidak bisa menampilkan teksnya. Silakan. Yang laptopnya bisa kerjasama. Nah, Ade. Suaranya, Nak. Adakah kelompoknya yang lain yang bisa menampilkan? Nah, Arman. Tidak bisa Kak presentasi nih, Ibu. Tidak bisa Kak presentasi. Masih memproses, Bu. Karena nanti tampil. Oh iya. Kena buka. Katanya teman yang kurang. Terkendala di jaringan ya. Gimana caranya?
Atau Nak Arman saja kelompok puisi? Aku rekam bisa. Silahkan. Baru langsung tak. Karena Sementara ini, temannya. Oh iya, eh, terkendala di jaringan semua ya. Hah? Enggak. Saya Bu. Ya, silahkan Ari Rati. Saya Bu sudah sementara Oh Bu. iya. Oh iya. Oke. Enggak. Sudah tampil Bu. Belum. Sudah Bu. Belum Nak, belum muncul. Enggak, maksudnya mah itu kalau dia kutampilkan pas mi tampil presentasi mah saya keluar mi, toh, tampil mi anu langsung mah kembali tak Mungkin di jaringannya Bu toh. bermasalah. Aman ya. Oh ya, sudah Nak. Sudah mulai muncul. Ya, silahkan. Sudah muncul Bu. Kembali ulang tadi. Keluar tadi Ade. Ulang ki. Tidak bagus jaringan ya Bu. Oh, yang bisa saja Nak. Yang lain, kalau dari kelompok lain dulu. Silahkan. Itu masih Karena jaringan sementara Bu. Karena jaringannya Muncul, Mi, temannya Bu. lagi terganggu. Belum muncul Nak. Jaringannya malu-malu ini. Iya Bu Ya. kayaknya. Atau dibacakan saja ya. Ya, kami bacakan saja Bu. Oh iya. Ya, Silakan. dibacakan saja lebih Intinya bagus. itu saja daripada jaringannya tidak mau tampil, jadi dibacakan saja. Silahkan perwakilannya. Ini sudah. Saya Sudah saja muncul, Bu. ada. Oh iya. Sudah muncul Bu. Sudah. Oke. Sudah. Sudah. Silakan Oh, iya. Ade. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur dari teks cerita fantasi atau teks cerita narasi atau cerita fantasi. Jadi untuk struktur pertama di sini orientasinya dimulai dari pada suatu masa ada kerbau dan sapi yang bersahabat sampai di kalimat ia terlihat sangat gagah dan membuat sapi betina kagum terhadapnya. Kemudian yang kedua ada komplikasi, di sini belum ditulis, dimulai dari kalimat adanya banteng gagah tersebut tersebar dengan sangat cepat sampai di namun sapi tidak mau. Kemudian untuk resolusinya akhirnya kerbau merengek kepada sapi minta bertukar kulit sampai di pada hal itu adalah yang terbaik untuknya. Demikian untuk struktur dari teks cerita fantasi yang sudah kami temukan. Saya kembalikan ke Bu Guru. Oke. Bagaimana tanggapannya untuk kelompok 2? Kelompok drama? Adakah perbedaan yang kalian dapat? Sama Bu. Oh Sama, ya, Bu. oke, sama. Sekarang kita melangkah di kaidah kebahasaan. Ya, silakan kelompok drama untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, Arman, silahkan. Bisa cek terekam atau tidak dengan dia? Hah?
Jadi dia tuh jalan rekaman. Enggak, dia matikan dia dulu. Halo, bisa? Saudara Arman? Bisa jaringannya, Nak Arman? Atau anggota kelompoknya yang lain? Yang bisa jaringannya yang mempresentasikan? Atau dibacakan saja untuk contoh setiap kaidah kebahasaan? Siapa yang dari kelompok drama? Saya, Bu. Oh ya, silahkan Nak Dharma. Ya, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan kaidah kebahasaan dalam teks fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan, yaitu aku, dia. Dia ditujukan untuk sapi dan kerbau. Yang kedua, penggunaan kata yang mencera panca indera untuk mendeskripsikan latar, tempat, waktu, dan suasana. Contohnya, jadi maksudnya kutipan yang ada dalam cerita itu. Pada suatu hari, datanglah pendatang baru di sebuah padang rumput. Kemudian, yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Kutipan yang ada dalam teks adalah, ia adalah banteng yang memiliki tanduk runcing. Ia terlihat sangat gagah dan membuat sapi betina kagum terhadap. Ia pun menjadi primadona. Kemudian yang keempat, penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Kutipan dalam teks yaitu, kabar adanya banteng gagah tersebut tersebar dengan sangat cepat. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Contoh kutipan, apa sihnya dia? Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Contoh kutipan, ia berkata, apa sih hebatnya dia? Cukup, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, bagaimana tanggapan kelompok puisi? Apakah ada yang lain? Sama Bu, sama. Oh ya, oke. Nah, dari pembelajaran kita kali ini, jadi kalian itu sudah mampu ya membedakan yang mana struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, untuk memperdalaman pemahaman kalian tentang materi ini, Ibu akan memberikan evaluasi. Ibu akan kirimkan melalui WhatsApp grup, tetapi pengerjaannya secara mandiri. Tugasnya dikumpulkan, tetapi dengan menggunakan akun WA masing-masing. Jangan dikirim melalui WhatsApp grup, karena Ibu khawatirnya jawaban kalian akan disalin oleh temannya yang lain. Ya, nah, sekarang Ibu akan mengambil penilaian dari hasil evaluasi itu. Ya, Ibu akan kirim melalui WhatsApp. Nah, oke, sudah. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa kesimpulan kalian tentang materi ini? Coba, Nade. Iya Bu, dari pembelajaran kita hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa struktur teks cerita fantasi itu ada 4. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang keempat ada kode atau ending. Ya. Dan dari saya. Nah, ada yang lain lagi? Nari Rati bagaimana? Ya, Bu. Ya. Terkait penggunaan kaidah kebahasaan dalam teks fantasi itu, yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Ya. Kemudian yang kedua, penggunaan kata yang menyerap panca indera untuk mendeskripsi latar yang berupa tempat, waktu, dan suasana. Kemudian yang ketiga, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Kemudian yang keempat, penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Dan yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Kemudian yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Itu Bu Ya. yang saya simpulkan.
Ya, jadi kesimpulan kita hari ini yaitu kalian sudah mampu memahami tentang itu struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, sebagai tugas di rumah, silahkan dibuka buku paketnya, kerjakan itu tugas tentang struktur dan kaidah kebahasaan, tulis di buku, kemudian kirimkan melalui akun WhatsApp masing-masing. Nah, dari pembelajaran kita kali ini sudah bisa diketahui bahwa kalian itu sudah mampu dan sudah mengetahui yang mana membedakan mana itu struktur dan mana itu kaidah kebahasaan. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya yaitu masih dengan masih dengan cerita fantasi, tetapi kalian harus mampu menulis tentang cerita fantasi. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop Wahidi. Yuk. Ya. Saya kembalikan ke Adosen. Oke, baik. Makasih Bu Arna sudah tampil. Komentarnya nanti didiskusi saja ya. Iya Pak, ya Pak. Oke, baik. Oke, teman-teman. Tapi ini setelah ini Ibu Bapak sudah bisa mengisi diskusi itu. Di tanggapan